Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi bersama saya Fajar Miraz Fauzi di Fantastic Midbrain. Oke, pada kesempatan kali ini kita kembali pada konten Brodi, di mana kita akan ngobrol dan berdiskusi dengan salah satu mahasiswi dari STIS. Yap, Sekolah Tinggi Ilmu Statistika. Siapa sih yang tidak kenal? Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan tombol loncengnya, supaya kita semakin bersemangat lagi dalam membuat konten-konten berikutnya. Oke, kalau begitu mari kita langsung mulai saja. Nah, oke teman-teman, sekarang kita udah bersama Kak Yolanda gitu ya. Kak Yolanda ini merupakan salah satu, berarti apa nih sebutannya kalau di PTK? Bukan mahasiswi ya? Mahasiswi kalau di STIS. Apa kalau sebutannya kalau di PTK tuh? Mahasiswi kalau di STIS. Kalau di PTK. Oh, mahasiswi ya berarti ya. Beliau mahasiswi salah satu perguruan tinggi kedinasan gitu ya, yaitu STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistika gitu ya. Mungkin kalian juga tahu lah ya. Oke, berarti supaya kita tidak lama-lama ya, kita nggak usah berlama-lama, silakan untuk Kak Olan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih. Halo semuanya, kenalin aku Yolanda Fadila. Nah, sekarang mahasiswi semester 2 di Politeknik Statistika STIS, jurusan D4 Statistika. Ya, kalau asal dari mana Kak Olan? Nah, aku asal dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Agak jauh ya. Oh, orang Sumatera ya jauh kalau dari saya. Kalau dari Sumatera mah dekat ya. Oke, nama panggilan Kaulan ya kawan? Iya, Kaulan benar. ya? Atau siapa sekarang nama panggilannya? Olan aja. Tetap Oh sama. iya. Oke, jadi teman-teman Kaulan ini, jadi Kaulan ini dulunya satu kampus sama saya gitu ya di UP. Itu cuman setahun kemudian keterima di STIS ya, alhamdulillah gitu. Jadi ambilnya STIS. Dulu kita pernah satu jurusan gitu ya, satu prodi bareng gitu, makanya kenal gitu. Oke, baik. Mungkin buat yang pertama, Kaulan bisa dideskripsikan terlebih dahulu ya secara singkat sebenarnya tentang STIS sendiri gitu. Apakah ya mungkin STIS itu apakah sebuah perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi kedinasan, dan mungkin lain halnya yang perlu diketahui oleh teman-teman semua tentang STIS. Jadi Politeknik Statistika STIS itu adalah perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Badan Pusat Statistik atau BPS, yang nantinya lulusannya insya Allah akan menjadi statistisi muda berstatus ASN atau PNS gitu teman-teman. Nah, di Polstat STIS sendiri terdapat 3 program studi, yaitu D3 Statistik, D4 Statistik, dan D4 Komputasi Statistik. Nanti di masing-masing jurusan ada peminatannya masing-masing lagi gitu Pak Fajar. Nah, ini nih, mungkin banyak orang yang nanyain gitu ya. Kan tadi katanya untuk STIS ini berada di bawah naungan BPS itu ada, atau Badan Pusat Statistik gitu ya. Dengan kata lain bahwa STIS ini merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan perguruan tinggi kedinasan dengan perguruan tinggi negeri atau dengan perguruan tinggi swasta seperti itu? Nah, kalau di perguruan tinggi kedinasan, kita dibebaskan untuk biaya kuliah atau nggak ada UKT gitu. Tapi di STIS sendiri tidak ada juga uang sakunya, dihapuskan sejak 2018 gitu. Terus setelah lulus, insya Allah kita akan langsung diangkat menjadi ASN atau PNS gitu. Jadi kalau di perguruan tinggi kedinasan ini tidak ada biaya kuliah sama sekali seperti itu ya? Iya benar. Cuman kalau untuk asrama juga ya. juga. Kalau udah offline kita cari kosan sendiri lagi gitu. Oh ya, cuma yang mungkin yang dibebaskan itu adalah biaya untuk ke kampusnya seperti itu ya. Iya. Tidak ada UKT dan lain-lain. Oke. Nah nih, bisa jadi nih solusi buat temen-temen nih yang misalkan ada kendala gitu ya dari perihal finansial gitu ya untuk kuliah, ini saat PTK ini atau perguruan tinggi kedinasan ini bisa menjadi salah satu solusi gitu ya, karena bisa memperingan biaya juga gitu dengan tidak adanya UKT seperti itu. Terus juga kan nanti kalau sudah lulus bisa nantilah dibahas ya. Nanti dibahas di belakangnya gitu. Bisa diceritain juga gak sih bagaimana pengalaman Kak Ola nih dari
dari masih kuliah nih di UPI sampai perjuangannya gitu, gimana sampai bisa masuk STIS, karena kan mungkin ketika kuliah di UPI juga harus menyiapkan buat tes apa kayak STIS-nya seperti itu. Nah, bagaimana sih itu dari cerita Kak Olan sampai sekarang bisa menjadi seorang mahasiswi di STIS ini, Kak Olan? Iya benar ya, waktu di UPI tuh masih mempersiapkan untuk masuk ujian STIS ini. Jadi waktu awalnya waktu tamat SMA 2019 tuh emang kepingin masuk kedinasan apapun itu. Tapi aku daftarnya STIS juga, tapi kaderullah nggak lulus di tahun pertama gitu. Dan Allah ngasih jalannya di UPI dulu gitu. Dan singkat cerita, kuliah di UPI dari awal udah emang pengen niatin gitu. Aku di UPI teh harus belajar untuk masuk STIS lagi atau enggak SBMPTN lagi gitu. Dan kenyataannya aku nggak punya waktu untuk belajar itu. Aku terlalu sibuk untuk belajar di UPI-nya gitu. Karena teman-temannya juga seru-seru ya Kak Fajar ya. Terus terlena aja gitu sama organisasinya. Iya betul. Dan akhirnya nggak ada nyentuh untuk belajar STIS gitu. Dan mungkin ini salah satu hikmah corona gitu ya. Kaderullahnya waktu awal semester 2 kita dipulangkan gitu kan karena ada pandemi ini. Jadi aku berpikiran ada punya sedikit waktu lah lebih luang untuk belajar di STIS. Nah ternyata enggak juga gitu, masih sibuk dengan urusan akademik di UPI gitu. Tapi seiring berjalannya waktu mungkin udah agak membiasakan diri, mulai membuka lagi gitu pelajaran-pelajaran untuk masuk tes kedinasan ini gitu. Dan akhirnya itu hamin sebulan gitu, udah fokus bener-bener untuk hamin sebulan ya, beberapa bulan gitu ya untuk fokus ke masuk STIS gitu. Akhirnya ikuti daftar, ikut tesnya, dan alhamdulillah keterima. Oh gitu. Jadi karena memang meskipun udah keterima di UPI gitu ya, kalau itu masih punya niatan lah gitu ya untuk masuk ke STIS seperti itu ya, meskipun ya pada tahun pertama tidak kesampaian, jadi mencoba lagi di tahun berikutnya seperti itu ya kawan ya. Ya karena kita cuma bisa ngerancanain gitu loh Kak Fajar. Aku punya skenario yang jauh lebih baik dari rencana kita gitu. Ya mungkin aku kesel ya betul. Terima di tahun pertama. Tapi Allah kasih teman-teman baru di UPI gitu. Jadi bersyukur aja sih. Betul. Kalau Kak Olan sendiri nih, kayak persiapannya tuh kayak gimana sih? Kayak coba ngisi-ngisi soal tes-tesnya kah? Atau ikut kursus kah? Seperti apa gitu? Nah iya, kalau di tahun pertama itu aku benar-benar niat untuk STIS gitu. Aku beli bukunya, terus ikut-ikut TO. Nah, TO tuh penting banget gitu. Nah, teman-teman kalau mau ikut juga harus cari TO-TO gitu. Banyak kok TO-TO online sekarang. Terus aku gak ikut bimbel, cuma lihat-lihat buku doang sih, baca-baca buku. Cuman satu buku juga. Gitu sih Kak Fajar. Yang keduanya, bukan dengan perkuliahan di UPI, jadinya agak kurang maksimal gitu. Tapi kaderullahnya emang benar-benar Allah ngasih di waktu yang tepat aja gitu. Walaupun kurang maksimal, tapi kalau emang udah waktunya dikasih. Oke. Lanjut, nah ini kalau misalkan buat masuknya sendiri nih ke STIS itu tesnya tuh ada tes apa aja sih? Kan seperti tadi udah disinggung-singgung ya, seperti ASNP PNS ya nantinya akan ya. Nah, apakah tesnya itu sama gitu atau bagaimana? Soalnya kan saya juga pernah nih ikut tes perguruan tinggi kedinasan, lebih tepatnya itu STMKG gitu, dan tesnya itu sama gitu seperti tes CPNS gitu. Kalau misalkan tahun-tahun kemarin gitu kayak ada SKB, ada SKD gitu ya, terus di dalam itu ada TWK yang gitu-gitulah. Itu apakah sama? Coba gimana gitu? Nah, kalau dari awal tes itu sampai masuk itu ada apa aja tesnya begitu? Kalau di tahun aku tuh ada 3 tahapan. Nah, setiap tahapan itu berlaku sistem gugur. Jadi, kalau kita udah nggak lolos di tahap 1, nggak bisa ikut lagi di tahap selanjutnya. Tahap 1 itu SKD, yang itu tuh kayak
tes untuk CPNS gitu. Isinya tuh ada TIU, tes intelijen umum gitu, TKP dan TWK. Nah itu tuh harus benar-benar dipersiapkan juga ya. Emang semua tesnya juga harus benar-benar dipersiapkan. Tapi di tes tahap 1 ini Iya, betul. sekian banyak peserta tuh hanya diambil 3 kali formasi gitu. Jadi di tahun aku formasinya ada 600 orang. Jadi untuk tahap pertama hanya diambil 1.800 orang dari 24.000 peserta gitu. Jadi benar-benar harus dipersiapkan untuk tes tahap 1 gitu. Oh. Kalau tes Iya. terus tahap 2-nya tuh SKB. SKB tuh matematika kalau di tahun aku. Kalau di tahun sekarang nih ada matematika dan psikotes. Jadi di tahap 2 itu ada matematika. Ada 60 soal dan berlaku sistem minus. 1 soal bernilai 4, kalau nggak jawab 0 dan salah minus 1 gitu. Terus ini diambilnya kalau di tahun aku tuh 320-an. Dan untuk tahap ketiga itu tes kesehatan. Tes kesehatannya tuh nggak kayak tes kesehatan militer gitu, tes militer, nggak ada disuruh lari dan lain-lain gitu. Jadi teman-teman kalau mau SDS tapi takut militer gitu, nggak usah takut gitu. Soalnya SDS nggak ada militernya gitu ya. Jadi tes kesehatannya tuh cuma medical check up, cuma cek darah, cek urin dan sebagainya gitu. Gitu ya. Jadi buat tesnya ini ada beberapa tahap seperti itu ya. Jadi sistem itu kayak disaring gitu ya, kawan ya? Iya benar. Kalau udah gagal di cuman tadi itu sih di kuotanya sih. Tadi di angkatan kawalan itu yang diterima pas SKD-nya itu 1.600 ya? Iya 1.600 dari 1.800 dari 24.000. Jadi yang tahap 1 ini benar-benar ya itu di bawah 10% loh pengambilannya. Wah, berarti alhamdulillah sekali ya kawalan itu merupakan salah satu orang yang terpilih gitu ya, yang berhasil gitu ya untuk masuk itu dari sekian banyak gitu ya. Jadi tapi bukan mustahil juga ya kawan ya, meskipun sebanyak apapun persaingannya tidak menutup kemungkinan buat kita bisa masuk ke sana seperti ya kawan ya. Benar banget, benar. Iya, siap. Nah, kalau misalkan buat dari SKD ke SKB, masih ingat nggak berapa gitu ambang batas nilainya? Karena dulu saya ada ambang batas nilai itu. Nah, saya tuh nggak memenuhi ambang batas tersebut, makanya nggak lolos ke STMKG gitu. Nah, kalau di STS ini ada nggak? Masih ingat nggak gitu berapa ambang batasnya? Ada. Tapi buat SKD ini sama SKB. Kalau nggak salah untuk TKP itu 120, TWK-nya 60 gitu. Saya agak lupa ya, teman-teman bisa cek sendiri lagi di website-nya gitu. Tapi itu juga di ranking lagi. Misalnya kalau udah lulus ambang batas, tapi kamu nggak masuk rankingan 1.800 itu, tetap nggak lolos gitu. Banyak teman-teman saya juga ikut, tapi gitu ya. Ambang batas, tapi nggak masuk rankingan gitu. Buat matematikanya tuh nggak ada ambang batas, di ranking aja gitu. Di ranking sampai berapa yang memenuhi kuota. Di ranking. Oke, berarti sama ya sistemnya itu kayak ambang batas gitu. Berarti mungkin hampir semua PTK seperti itu ya gitu. Oke. Selanjutnya, nah kalau kuliahnya gimana aja sih? Karena kan kawan ini udah pernah kuliah di UPI kan, di negeri gitu. Sekarang juga kuliah di kedinasan gitu, di STS. Yang membedakannya itu apa sih gitu? Apakah ada perbedaan kah gitu? Dari sistemnya mungkin atau dari apanya seperti itu? Iya, kalau di perguruan tinggi kedinasan, terutama di Polstat STS ini, kita tuh seperti dipaketkan gitu loh. Kita kalau di UPI atau universitas lainnya tuh kita bisa milih matkul sendiri, SKS sendiri gitu kan. Tapi kalau di sini udah dipaketkan, kita kayak SMA lagi lah, sama-sama sama teman gitu. Tapi di STS ini ada sistem DO gitu di tahun pertama. Kalau kamu dapat nilai E di mata kuliah inti, kamu di DO gitu. Tapi itu cuma berlaku untuk di tahun pertama. Kalau di tahun selanjutnya ada tahan tingkat gitu. Jadi kalau dapat C di mata kuliah inti,
di akhir semester itu kamu ditahan tingkat gitu. Maksudnya kayak tinggal kelas lah gitu ya. Terus itu cuma berlaku sekali, kalau udah kedua kali nggak bisa lagi gitu, jadi di DO gitu. Jadi maksimal untuk kuliah di STS itu cuma 5 tahun. Kalau di universitas kan bebas ya, maksudnya apa, kalau kita rajin-rajin mah bisa cepet, kalau bisa lama gitu ya. Gitu. Betul. Bedanya itu sih. Ada prakteknya nggak sih Kaulan kalau di STS buat semester awal berarti ya? Prakteknya tuh ada sih praktek kerja lapangan atau PKL gitu. Tapi kalau di angkatan sekarang ya harusnya itu di tahun ketiga atau semester ke-6 gitu. Tapi karena corona ini kata kating-kating gitu, PKL-nya tuh cuman di WPS setempat gitu aja. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu ada di Bali, ada di Bengkulu gitu-gitu sih. Kita tuh menyiapin survei-survei gitu, model survei gitu-gitulah. Kalau untuk tahun 1 sih belum ada kayak gitu ya, Kak Fajar. Adanya di tahun 3. Oke, berarti ada ya di tahun ketiga seperti prakteknya seperti itu ya. Nah, kalau mata kuliahnya nih, ada mata kuliah apa aja sih Kaulan? Nah, karena baru 2 semester ya, tahu gitu. Bisa nyebutin mata kuliah yang udah pernah aku alami aja gitu ya. Di semester 1 tuh ya, ada apa-apa. Aljabar linear gitu. Kayak kita tuh belajar matriks gitu, kayak matematika wajib di SMA gitu. Insya Allah teman-teman bisa lah mengikuti gitu ya. Terus ada metode statistika, demografi gitu. Demografi itu kita mempelajari gimana sih struktur pendudukan di Indonesia itu, berapa rasio perempuan laki-laki gitu-gitu. Terus ada kalkulus juga kita udah pernah belajar ya Kak Fajar di UPI. Bahasa Inggris, PAI gitu sih. Terus di semester 2 belajar algoritma, belajar evaluasi dan visualisasi data, gimana sih cara kita menerjemahkan sebuah data itu ke bentuk visual yang menarik bagi masyarakat. Kira-kira itu sih yang baru aku pelajari selama 2 semester. Nah, ini kan tadi udah sempat nyinggung juga ya. Biasanya kan untuk perguruan tinggi kedinasan ini ada yang pendidikannya tuh kayak sistem militer, ada yang semi militer gitu ya. Nah, kalau STS ini tadi kan udah disinggung ya, bukan bukan militer ya, atau bagaimana Kaulan? Sama sekali gitu, nggak militer. Oh, tidak sama sekali ya? Nggak militer. Ya, bedanya kedinasan aja, kayak kuliah di universitas lah gitu, Pak Fajar. Agak lebih disiplin tapi nggak militer gitu, nggak harus. Nanti kalau misalkan tadi juga disinggung juga di awal ya gitu, pas nanti udah lulus tuh langsung diangkat jadi PNS ya Kak? Iya. Nah, setelah kita lulus atau apa sekarang ASN ya? Iya, setelah kita lulus itu kita tuh mau nandatangani surat perjanjian ikatan dinas gitu. Yang dalamnya tuh kita tidak boleh keluar dari STIS, maksudnya kita tidak boleh mengundurkan diri. Terus kalau mengundurkan diri harus ada denda yang dibayar gitu. Terus setelah lulus kita juga harus mengabdikan diri untuk bekerja di BPS selama 2N+1 selama masa pendidikan. Misalnya masa pendidikannya 4 tahun nih, jadi kamu harus wajib bekerja selama 9 tahun gitu. Sebelum 9 tahun nggak boleh resign dulu gitu ya. Insya Allah kuat lah ya 9 tahun kerja di BPS. Pasti kuat lah gitu. Iya. Gitu sih. Terus dan harus kuat juga ya? Iya, harus kuat juga dong. Terus kalau berpikiran gitu, PNS mah gitu-gitu aja, enggak gitu. Setelah 4 tahun lulus gitu, kita juga bisa mengajukan beasiswa gitu atau tugas belajar. Jadi kita tuh dibiayai untuk kuliah lagi S2 gitu. Bisa di perguruan tinggi Indonesia atau ke luar negeri juga bisa gitu. Dan kita berhenti dulu kerjanya, tapi tetap dapat gaji gitu. Kita kuliah dapat gaji, tapi nggak bekerja gitu. Jadi jangan berpikiran kalau masuk PNS stuck gitu aja hidupnya gitu. PNS ya ngikutin aja gitu, enggak gitu. Iya, kapan lagi ya? Ya dibayarin, ya digaji.
Iya sih ya, aduh ini menarik sekali ya untuk perguruan tinggi kedinasan ini. Nah, tadi nih menyinggung tadi yang masalah beasiswa ini kalau di STIS terutama ya, itu ada nggak sih kalau misalkan selama menempuh pendidikan di STS itu ada beasiswa lain nggak sih atau boleh nggak sih menerima beasiswa lain seperti itu atau memang tidak boleh karena memang sudah ada gitu atau sudah ya dari biaya kuliahnya juga sudah gratis gitu seperti itu atau bagaimana kaulan? Boleh-boleh aja sih sebenarnya selama tidak mengganggu perkuliahan. Misalnya kan ada tuh beasiswa yang harus ikut ini, harus ikut itu gitu. Terus selama tidak melanggar surat perjanjian ikatan dinas juga gitu. Boleh-boleh aja sih gitu. Biasanya juga terbuka kayak gitu ya. Oh jadi tidak dilarang berarti seperti itu ya asalkan ya masih sesuai dengan aturan yang ya tidak melanggar aturan seperti itu ya. Berarti ini bisa jadi solusi juga ya bagi ya teman-teman nih. Nanti misal kuliahnya di perguruan tinggi kedinasan di STIS. Oke, kuliahnya gratis. Biaya hidupnya bisa nanti cari dari beasiswa seperti itu ya kayak. Benar banget. Oke, ini ya. Tadi udah bahas tentang kuliahnya bagaimana, terus dan nanti prospek setelah kuliahnya seperti apa. Nah, sekarang kalau misalkan kita bahas dari bidang kemahasiswaannya atau organisasinya nih Kak. Ada keorganisasian apa aja sih di STS itu? Mulai dari fakultas, udah dari fakultas ya, mulai dari tingkat univ atau tingkat kampus sampai ke tingkat prodi itu ada apa aja sih Kak? Jadi organisasi di STS itu kayak BEM di universitas gitu. Adanya SEMA di tingkat jurusan nggak ada gitu. Terus ada berbagai macam UKM, kayak UKM pendidikan. Di UKM pendidikan tuh ada lagi gitu, kayak UKM bimbel, UKM kebahasaan gitu. Ada UKM kesenian juga, UKM olahraga juga gitu. Jadi kamu bisa mengembangkan diri lebih dalam lah ikut UKM-UKM tersebut. Dan juga di STS juga ada Himada gitu, Himpunan Mahasiswa Daerah. Karena mahasiswanya kan berasal dari seluruh Indonesia gitu kan. Jadi kakak-kakak tingkatnya kalau kita kalau kita di offline ya, jadi kakak tingkatnya tuh ngejemput kita di bandara gitu, bantuin nyari kosan gitu-gitu sih. Kayaknya solid banget adanya gitu, Himpunan Mahasiswa Daerah. Gitu sih Kak Fajar. Oh ya, jadi meskipun memang diproyeksikan nanti setelah lulus jadi seorang ASN, tapi tidak menghalangi juga buat mahasiswa-mahasiswinya itu untuk mengembangkan bakat-bakat di bidang-bidang lain seperti ya kayak dengan adanya UKM, dengan adanya BEM seperti itu. Benar banget. Oke. Membantu untuk di dunia antar gitu. Ya sih, betul. Setuju. Terakhir nih Kaulan, barangkali dari Kaulan nih ada pesan-pesan buat adik kita gitu ya yang pengen banget masuk ke STIS gitu. Apa sih mungkin punya tips and trick atau punya wejangan gitu buat adik-adik kita gitu ya untuk sekarang berarti belum dibuka ya untuk tes sekarang atau sudah pendaftarannya? Udah ditutup malah dari 9 April sampai 30 April. Oh, udah ditutup. Ya sayang banget sih. Bisa masuk lah ya. Iya. Oke. Kalau dari aku sih persiapan sih yang paling penting, kayak persiapan sebelum ujian tuh kamu harus minta doa restu ke orang tua dulu, terus belajar soal-soal, terus belajar materinya juga. Kan sekarang udah nggak tertutup ya sumber belajar dari mana aja gitu. Kamu buka Google udah keluar aja gitu, buka YouTube udah keluar aja pembahasan soal-soal gitu. Nggak harus melulu dari buku gitu. Yang penting belajar gitu. Terus mendekatkan diri ke yang memberi rezeki gitu. Ya kamu harus lebih banyak beribadah gitu. Luruskan niat lagi gitu. Ikhlas dengan apa yang akan diterima gitu. Terus persiapan mental dan fisik juga penting loh. Kayak ya mentalnya harus jangan grogi gitu. Terus fisiknya juga harus sehat. Harus apalagi sekarang ya pandemi gitu. Terus pasti ada dicek-cek suhu gitu-gitu ya, harus bebas corona gitu, harus benar-benar disiapin. Terus kalau di hari-harinya tuh sebaiknya sih jangan buka buku lagi gitu, relax saja, terus ikhlaskan dengan apa yang
akan diterima nanti gitu. Apapun hasilnya, kamu udah melakukan yang terbaik sebelumnya gitu. Kamu udah memberikan yang terbaik, kamu udah melakukan yang terbaik, ya udah ikhlasin aja, terus serahin ke yang memberi rezeki. Gitu sih Kak Fajar kurang lebih. Oke, mantap sekali ya ini dari Kak Olan ya gitu, mahasiswi dari STIS ini. Wah, makasih banget Kak udah bagi-bagi pengalaman ini, mungkin sangat berharga begitu ya. Mungkin memang yang mengalami itu adalah Kak Olan, tapi kan bisa menjadi pelajaran buat kita semua gitu ya. Entah itu baik dari tadi sisi perjuangannya gitu, terus dari informasi yang didapatkan berarti sangat-sangat bermanfaat gitu ya. Nah, mungkin di sini ada teman-teman nih yang ingin bertanya, ingin menanyakan hal-hal yang belum terbahas di sini. Mungkin Kak Olan bisa menyantumkan media sosial yang bisa digunakan untuk menghubungi Kak Olan seperti boleh itu, banget, nanti kita cantumkan. Boleh banget Kak Fajar, kalau ada teman-teman yang mau bertanya gitu, atau penjelasan aku kurang jelas di sini, atau masih ada yang mau ditanyakan, bisa DM aku di Instagram @yolanda_fadila_. Oke. Jadi buat teman-teman nih, nanti bisa tinggal hubungi aja ya. Kalau ada yang ditanyakan buat seputar STIS bisa ditanyakan ke Kak Olan gitu ya. Nanti untuk Instagramnya kita cantumkan gitu di video seperti itu. Oke. Udah panjang lebar nih Kak Olan, kita ngobrol-ngobrol mulai dari tadi awal ya, dari perkenalan sampai tadi pesan-pesan. Ya mungkin apa yang bisa disimpulkan dari perjalanan Kak Olan ini buat masuk STIS ya, sebenarnya harus tetap optimis gitu ya, jangan pernah berburuk sangka. Mungkin memang ketika kita mengalami suatu kegagalan itu bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu ya. Kayak tadi kan Kak Olan di tahun pertama belum terima gitu ya, belum rezekinya. Ya mungkin karena waktu yang tepat buat Kak Olan masuk STS itu ya di tahun kedua seperti itu ya. Ya banyaklah hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah perjuangan seseorang. Oke, makasih banget nih Kak Olan udah menyempatkan waktunya buat ngobrol-ngobrol sama kita. Mohon maaf banget nih kalau misalkan ngeganggu waktunya. Terima kasih ya atas kesediaannya gitu untuk memberikan informasi, untuk berbagi cerita, berbagi perjuangan bersama kita. Insya Allah akan menjadi amal baik gitu ya untuk Kak Olan khususnya, juga untuk kita semua. Insya Allah akan bermanfaat. Oke, mungkin cukup sekian ya Kak Olan. Siap tuh buat teman-teman tuh, ditunggu Kak sama Kak Olan di STIS. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman buat Prodi pada kali ini. Jangan lupa untuk di subscribe ya channel ini, dan juga jangan lupa untuk dibagikan kepada teman-teman kalian yang ingin mengetahui tentang informasi lebih dalam tentang STIS. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.